Ya, akhirnya setelah 2 tahun, 40.000 subscriber juga. Halo, apa kabar semua? Kembali lagi di channel Gadgetindo dengan saya Randy. Pada video kali ini saya mau ngomongin tentang Sharp Aquos V. Jadi ini adalah salah satu smartphone resmi yang dibawa Sharp ke Indonesia. Tapi jujur saya sendiri nggak tahu kapan handphone ini dibawa ke Indonesianya. Tanggal berapa, kapan peluncurannya, saya nggak tahu. Padahal Sharp selain bawa Aquos V ini juga ada 2 varian lain yang seri flagshipnya. Itu mereka umumin secara resmi dan ada di website atau di official Instagram mereka. Tapi kayaknya ini handphone sepi-sepi aja ya. Dan waktu awal dirilis handphone ini tuh dihargai sebesar 4,5 juta itu bundling dengan TV dari Sharp. Tapi kayaknya nggak begitu banyak peminat. Akhirnya bundlingnya ini kayaknya nggak diberlakukan lagi dan ini dijual seharga 2,5 juta aja. Cuman handphonenya doang. Kalau saya lihat di GSM Arena, handphone ini tuh dibuat di akhir 2019. Tapi uniknya handphone ini menggunakan chipset tahun 2017, yakni Snapdragon 835. Dan apakah ini pakai sisa-sisa dari Snapdragon 835 yang 2017 lalu? Enggak ya rasanya, karena saya pernah nanya dengan orang dari Qualcomm, kalau memang ada permintaan produksi dari brand ya mereka akan terus jalanin produksi meskipun chipset tersebut sudah tergolong lama. Terlepas dari itu semua, menggunakan RAM 4GB di tahun 2020 itu terdengar sangat kecil ya. Tapi jujur pengalaman saya menggunakan Sharp Aquos V ini lancar-lancar aja ya. Multitasking lancar, dipakai buka tutup aplikasi juga ngebut. Ini tuh nggak lepas dari stok Android yang dipakai di UI si Sharp Aquos V ini. Jadi UI-nya ini lancar, terus clean, terus juga smooth banget dan nggak banyak fitur-fitur gimmick. Yang jujur kalau kalian disediain banyak fitur pun pasti jarang dipakai kan. Dan ya saya juga pernah bandingin performa Snapdragon 835 ini dengan chipset masa kini ini lebih kurang satu level dengan Snapdragon 730G. Jadi untuk performa gaming pun ini saya rasa masih cukup oke di tahun 2020. Nah yang nggak saya suka main game dari Sharp Aquos V ini adalah ukuran layarnya. Ukuran layarnya ini cukup kecil yaitu 5,9 inch. Dan untuk dipakai ngegame tuh masih kurang leluasa. Apalagi kalian kalau punya tangan jempolnya tuh gede-gede kayak tangan saya seperti ini. Jadi buat ngegame itu ya kurang enak lah, kurang enjoy lah rasanya. Resolusi yang dipakai juga dia udah Full HD+, terus dia pakai panel IPS yang dengan perpaduan seperti ini, layar kecil dan juga resolusi yang tinggi, itu rasanya layar di Aquos V ini cukup tajam banget ya. Jadi kerapatan pixelnya itu sampai dengan 400 ppi. Dan kalau kalian mau nonton Netflix juga di sini udah support di Full HD karena dia udah punya security Wi-Fi-nya tuh udah L1. Terus layaknya HP Jepang pada umumnya, si Sharp Aquos V ini nggak punya baterai yang gede. Baterainya ini cuma 3060 mAh doang. Dan ya kalian bisa nebak lah pasti nggak cukup satu harian. Kalau saya cabut HP ini sekitar pagi ya jam 5-an, itu sekitar jam 9 malam udah bakal habis dan harus dicas lagi. Itu untuk screen on time lebih kurang bisa didapat hanya 4 jam sampai 4 jam setengah. Jadi kurang begitu cukup lah baterai 3000 mAh untuk tahun 2020 ini. Dan kalau mau ngecas HP ini tuh lebih baik pas mau tidur, karena untuk ngecasnya juga bisa dibilang cukup lama. Itu sekitar 2 jam karena dari Sharp Aquos V ini cuman maksimal bisa menerima daya sebesar 10 watt aja. Yang bisa dilihat langsung di bagian depan dan belakang dari Sharp Aquos V ini, dan mungkin bagi sebagian orang ini bikin nggak suka adalah dari desainnya. Bodi belakangnya masih plastik, bezel atas bawahnya tebal, dan bagi saya lebih baik tanpa casing saat pakai Sharp Aquos V ini. Karena ukurannya tuh tebal ya, sampai 9 mm. Dan kalau ditambah casing ya bakal jadi makin tebal aja. Di bagian kamera kayaknya ini hal yang bagus dari Sharp Aquos V ini. Sharp Aquos V ini menggunakan 2 kamera di belakang, yaitu 13 megapiksel untuk kamera utama dan juga 13 megapiksel untuk kamera black and white. Jadi sebenarnya perpaduan seperti ini nih mirip dengan penggunaan satu kamera aja, karena satu lensa fungsinya untuk menangkap RGB
dan satu lensa lagi dia untuk menangkap white and black atau black and white. Jadi setelah ditangkap lalu nanti gambarnya itu disatuin dan jadi sebuah foto. Secara teori harusnya hasil foto dari Sharp Aquos V ini bakal bagus ya. Sementara di bagian depan hanya ada satu kamera sebesar 8 megapiksel yang hasil fotonya ya cukup aja. Di video unboxing itu ada yang nanyain kira-kira bisa dipasangin Google Kamera apa enggak? Ya, jawabannya adalah bisa. Jadi hasil foto Google Kamera di Sharp Aquos V ini seperti biasa, saya bakal lebih suka hasil foto dari Google Kamera ketimbang dari hasil foto di kamera bawaan hampir di semua handphone. Dan kalian bisa lihat hasilnya di gambar berikut. Dan kalau ini adalah perekaman dari kamera depan dari si Sharp Aquos V. Kayaknya hasilnya nggak begitu bagus ya. Ini kelihatan agak ada jitter-jitternya gitu. Jitter-jitter tuh apa ya? Getar-getar gitu lah. Dia kurang bagus, kurang smooth perekamannya. Terus di sini untuk resolusi maksimal cuma ada di Full HD. Kita bisa lihat sendiri ini untuk kualitas gambarnya. Ini di belakang kita bisa lihat untuk dynamic range-nya. Ya biasa aja, nggak terlalu bagus. Terus untuk stabilisasinya kalian bisa nilai dan juga untuk hasil suaranya seperti apa. Menurut saya untuk jarak ini agak sempit ya. Jadi kalau kita pegang tangan ditekuk ini seperti ini, sempit, harus dimajuin banget supaya kita bisa jelas melihat seluruh background di belakang. Oke, ini hasil perekaman kamera belakang dari Sharp Aquos V. Untuk resolusi maksimal dia ada di 4K, tapi ini saya setting di resolusi 1080p. Ya, bisa dilihat ini untuk autofocusnya seperti ini. Bisa dibilang cukup cepat ya, karena dia udah support PDAF. Dan dia untuk perekamannya stabilisasinya menggunakan OIS. Jadi harusnya di sini bisa dilihat udah cukup stabil. Ya, saya coba sedikit lari. Ya, ini bisa dibilang cukup oke lah ya untuk handphone seharga 2 jutaan. Dan untuk kualitas audionya kalian bisa coba dengerin sendiri ya, bagus apa enggak. Udah deh, kayaknya segitu aja dari pengalaman saya menggunakan Sharp Aquos V ini. Menurut saya Sharp Aquos V ini punya penempatan yang cukup unik ya. Dengan harga yang ditawarkan secara resmi sebesar 2,5 juta, kalian akan disuguhkan rasanya pengalaman seperti menggunakan handphone flagship. Ya, meskipun bukan menggunakan teknologi terkini di tahun 2020. Dan mungkin buat kalian yang nggak terlalu mikirin urusan desain dari sebuah smartphone dan lebih mementingkan performa dari sebuah smartphone, rasanya bakal cocok dengan Sharp Aquos V ini. Oke deh, kayaknya segitu aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan dipamit sampai jumpa di video berikutnya. Yo, bye-bye.